Untuk membahasnya telah hadir di studio mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Dan sebelum ke Pak Rizal Ramli, kita simak pernyataan JK berikut ini. Tapi yang aneh sebenarnya juga bahwa ada Bang Abadan gagal. Gagalnya 600 miliar, 630-an miliar. Tapi lewat 3 hari dibayarnya 2,5. Artinya memang itu keanehan yang dilihat dari itu Pak ya? Iya, aneh. Alasan dikeluarkannya BLT itu? Iya, dianggapnya gagal. Padahal kan tidak ada bank yang gagal. Siapa yang harus tahu Pak? Pihak luar yang Gagalnya karena dirampok. Dilaporkan kepada saya bahwa masalah bank itu karena perampokan, dirampok oleh pemiliknya. Dan itu saya suruh tangkap pemiliknya. Ya, Bang Rizal, ini kalau kita bicara soal struktur koordinasi ya, pada saat itu kan pengambilan keputusan bahwa ini akan menjadi bank gagal berdampak sistemik, itu keputusan yang luar biasa semestinya. Keputusan yang penting, betul. Keputusan yang penting. Nah, Wakil Presiden tidak diberitahu. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini wajar? Ya memang aneh ya. Harusnya Pak Yusuf Kalla diberitahu, diajak, diminta pertimbangannya. Tapi kelihatannya dengan sengaja tidak diajak dan tidak diminta pertimbangannya. Karena menurut kami sejak awal memang ada rencana tidak benar untuk menggunakan dana Bank Senturi untuk kepentingan politik. Memang dalam sejarah Indonesia, dana politik itu biasanya dikumpulkan satu dari import pangan, apakah gula atau beras, kedua dari sektor minyak bumi dan gas, dan yang terakhir dengan merampok bank, seperti halnya kasus Bank Bali dan kasus Bank Senturi. Ya, ini kalau kita bicara soal Bank Bali ya, dulu juga ada kisah BLBI. Ini nampaknya Senturi ini BLBI jilid 2 dengan nilai yang mungkin sedikit lebih kecil ya. Iya, betul. Saya sendiri pernah menyelamatkan bank tanpa perlu suntikan. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2000-an. Artinya pasca BLBI ya? Ya, pasca BLBI, Bank BII yang pada waktu itu milik BPPN mengalami ras besar, ratusan miliar. Saya dapat memo dari IMF Bank Dunia, pilihannya cuma 2, satu disuntik lagi BLBI jilid 2 sebesar 4,5 triliun, atau kedua ditutup sama sekali sekitar 5 triliun. Rizal Ramli biasa menolak BLBI, kok sekarang malah mau tanda tangan BLBI. Akhirnya saya tentu tidak mau, saya cari jalan lain. Saya panggil Pak Edi Nelo, Direktur Bank Mandiri, dan Anwar Nasution, Deputi Senior Bank Indonesia. Saya katakan besok saya minta Bank Mandiri ambil over Bank BI supaya ada payung kepercayaan. Ini soalnya bisnis trust ya? Bank bisnis trust, bisnis kepercayaan. Kemudian kita ganti direksinya. Saya katakan punya waktu 3 bulan direksi yang baru untuk bereskan. Kalau nggak beres, saudara mesti cari kerjaan lain, karena Rizal Ramli pun harus cari pekerjaan lain. Dan luar biasa, dalam waktu 6 minggu itu uang kembali. Dan take over ecek-ecek itu dibatalkan. Jadi belum pernah terjadi dalam sejarah di bank di Indonesia menyelamatkan bank tanpa bailout sama sekali. Dan itu tidak diulangi lagi. Artinya keberhasilan itu tidak diulangi pada saat kasus Senturi di 2008. Iya, padahal Senturi 1/6 daripada Bank BI, nggak ada apa-apanya bank-bank ecek-ecek. Karena memang motifnya dari awal itu memang mau merampok bank. Sebelumnya Pak Budiono datang ke DPR minta izin untuk membail out Bank Indover, bank milik pemerintah Indonesia di Belanda, sebesar 5 triliun. Pada waktu itu Pak Budiono menakut-nakuti anggota DPR bahwa kalau tidak di bail out, maka ekonomi Indonesia bisa terpengaruh, kepercayaan investor anjlok, ada pengaruh terhadap pasar finansial dan macam-macam. Dan itu argumen itu bohong semua. Beliau kemudian minta izin kepada Pak Antasari supaya dikasih izin membail out 5 triliun. Pak Antasari bilang, enggak, saya tahu persis karena dia waktu itu asisten Pak Marzuki Darusman. Kami perintahkan untuk ke Belanda pada zaman pemerintahan Gus Dur, kasus Bank Indover ini. Oh, artinya pernah dicek juga pada saat itu? Oh iya, dan tidak perlu
ditutup tanpa bailout pemerintah Indonesia nggak ada masalah karena diambil over sama pemerintah Belanda gitu loh. Oke. Nah begitu mencari ember bocor, istilah saya Bank Indover gagal, dicari ember bocor baru yaitu Bank Senturi yang sebetulnya hanya perlu uang untuk nyelamatin kurang dari 1 triliun. Iya, 635 di awalnya itu. Hanya 635. Malah dikasih uang 6,7 triliun. Iya, dalam 3 hari sempat melonjak 2,5 dulu, 2,5 triliun. 2,5 triliun. Jadi, itu aneh ya? Itu keanehan luar biasa. Sebetulnya sangat sederhana deh. Yang penting kan kalau nyelamatin bank dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga di Bank Senturi di luar dananya Sampurna ya, itu kurang dari 1 triliun. Iya. Jadi sebetulnya diselamatin 1 triliun lebih udah cukup. Karena dana pihak ketiganya di luar milik Sampurna hanya 1 triliun. Jadi aneh luar biasa, ya kan? Bank yang ecek-ecek ini disuntikkan uang 6 kali daripada kebutuhannya dan kebanyakan bocor itu jadi dana politik. Iya, Bang Rizal, ini kalau kita bicara soal sistem koordinasi, saya kurang paham betul. Anda pernah menjadi Menko. Kalau presiden tidak ada di Indonesia, di dalam negeri, wakil presiden yang ada. Otomatis wakil presiden yang mengambil keputusan dan melakukan koordinasi. Oh, itu otomatis. Otomatis. Dan Menko pun mestinya kalau ada keputusan penting yang akan diambil juga akan melaporkan hal itu sebelum keputusan itu diambil. Iya, betul. Itu memang itu standar prosedurnya demikian. Kalau presiden di luar negeri, wakil presiden yang ambil alih ya dalam pengambilan keputusan, menteri-menteri Menko tentulah harus lapor. Harus lapor. Kalau KSSK ini, apakah itu juga termasuk mereka yang harusnya melapor juga kepada wakil presiden? Kalau KKSK tentu ada organisasinya sendiri, ya kan, dan harus laporan dong kepada presiden. Kalau presiden nggak ada ya wakil presiden. Itu yang harusnya dilakukan ya. Baik, Bang Rizal. Bang Rizal, ini kalau kita mendengar pernyataan Pak JK soal Senturi ini, apakah ini akan memberikan satu alur ya yang terang benderang untuk memperjelas siapa yang mestinya bertanggung jawab dalam kasus ini? Ya sebetulnya ini kan udah terang benderang bahwa siapa sih yang nyuruh ini KAR yang tadinya nggak boleh di bail out untuk bank kelas ini sengaja dibikin aturan Bank Indonesianya supaya diizinkan. Bahkan diubah 2 kali ya? Bahkan diubah sampai 2 kali. Dari situ aja sudah terlalu banyak keanehan dan keterangan Pak JK ini semakin menjelaskan bahwa Pak Budiono memang harus bertanggung jawab. Karena kesianlah anak buahnya Pak Budi yang nggak ngerti apa-apa udah masuk penjara, mau jadi tersangka, masa nggak ada rasa prihatin gitu ya daripada rakyat kita terus aja dihantui dengan Ya, kenapa kan? Pak Budiono harus bertanggung jawab? Kalau ini disebut korupsi, Pak Budiono juga tidak menerima uangnya kan? Memang di dalam soal terima uang apa enggak, saya percaya mungkin Pak Budiono nggak terima uangnya, ya. Tetapi mereka menerima gratifikasi lain. Maksudnya? Ya selama ini kan gratifikasi itu hanya dianggap kalau pejabat terima uang. Bahkan di KPK bilang juga kalau terima wanita. Tapi ada juga yang ketiga, gratifikasinya itu jabatan. Ya, pejabat nggak terima apa-apa, tapi dia dijanjikan jabatan yang lebih tinggi. Jabatan yang diterima Pak Budiono sekarang ini merupakan gratifikasi menurut Anda? Iya, sebelumnya beliau tidak masuk dari 9 calon presiden yang diumumkan oleh Presiden SBY. Begitu KAR Bank Indonesia dinaikkan supaya mengizinkan bailout, Budiono langsung nongol sebagai calon wakil presiden. Ya, dulu kasus Bank Bali, Pak Syaril Sabirin juga nggak terima uang 1 rupiah pun, tapi dia dijanjikan seandainya akan goal pengeluaran uang ini, maka beliau dijanjikan akan ditunjuk kembali jadi gubernur Bank Indonesia 5 tahun yang akan datang. Jadi di dalam kasus-kasus kerah putih itu gratifikasinya sering itu bukan uang tapi jabatan dan pelakunya diminta untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat merugikan negara. Artinya Anda pelakunya diminta untuk melakukan sesuatu, artinya ada yang meminta seseorang untuk melakukan? Oh iya, pasti. Pasti.
Nah, ini kalau kita Pak JK kan bilang ini katanya kasus Senturi ini gampang kok, tinggal menelusuri apa namanya follow the money gitu. Nah, ini angka 6,7 triliun yang sudah masuk ke Senturi sampai sekarang nggak jelas. Gimana menurut Anda? Ya, memang betul. Waktu kasus Bank Bali kan BPK langsung mengaudit aliran dana sampai 5 lapis, ketahuan semua. Sampai 5 lapis? 5 lapis. Nah, dalam kasus Bank Senturi, BPK dengan sengaja tidak melakukan audit kebijakan, tapi hanya melakukan audit, dengan sengaja hanya melakukan audit kebijakan, tidak melakukan audit tentang aliran uang. Kenapa? Bisa ditanyalah sama ketua BPK yang sekarang, Hadi, kenapa enggak? Ya kan? Sehingga sampai sekarang masih gelap uangnya kemana aja. Karena ternyata yang dibutuhkan untuk penyelamatan Bank Senturi jauh lebih kecil. Ya, hanya sekitar 1 triliun atau ditambah dana milik Sampurna itu yang ya, jadi sebetulnya BPK harus meminta Bank Indonesia untuk melakukan audit aliran dana, dan teman-teman di Bank Indonesia bilang kita punya waktu kurang dari 1 bulan bisa semua kok, itu kemana aja. Seperti halnya waktu kasus Bank Bali. Tapi sengaja tidak dilakukan untuk melindungi seseorang lah, siapa saja. Artinya menurut Anda saat ini KPK tinggal minta ke Bank Indonesia untuk melakukan audit finansial sampai uang, ya. Sampai paling tidak 5 lapis tadi untuk bisa mengetahui kemana saja uang ini. Walaupun bisa jadi karena udah sekian lama beberapa account udah ditutup, beberapa macam, tapi bisa diaudit kok, di track account yang ditutup dan sebagainya. Itu satu-satunya cara untuk membuktikan kemana uang ini pergi. Bisa juga karena ini kan banyak uang tunainya. Setiap pengeluaran uang tunai dari Bank Indonesia harus masuk buku besar, siapa yang terima, pecahannya berapa dan mana. KPK tinggal sita buku besar di Bank Indonesia, akan ketahuan uang ini jalannya kemana-mana. Ya, menurut Anda, apakah kasus Senturi ini sekarang kan masih berkutat pada FPJP-nya nih, Bang Rizal, tapi tentang yang 6,7 triliunnya ini masih belum diapa-apakan oleh KPK. Menurut Anda, apakah memang ada upaya mengintervensi kasus ini? Ada upaya untuk mengintervensi, ada upaya untuk menyembunyikan ini, terutama oleh BPK, sehingga tidak dilakukan audit aliran uang sejak awal. Harusnya begitu kasus ini mulai naik ke permukaan, BPK harusnya melakukan audit daripada aliran uang, dan itu tidak dilakukan. Mesti tanya ketua KPK ada apa, dan wakil ketua BPK ada apa, kenapa tidak melakukan penyelidikan tentang aliran uang seperti di dalam kasus Bank Bali. Ya, BPK ini kan tidak melakukan seperti yang dilakukan pada Bank Bali. Mestinya ini dilakukan. Mestinya ini dilakukan. Tapi BPK juga orang-orangnya kan pada awalnya tidak ada sangkut pautnya dengan uang-uang Senturi. Menurut Anda, apakah ada yang lebih tinggi dari BPK yang memerintahkan BPK untuk tidak melakukan itu? Kalau itu ya tentu ada sesuatu lah yang aneh. Kenapa BPK sederhana kok, namanya lembaga audit, ya kan? Tugasnya kan cari aliran uang kemana. Kok di dalam kasus Bank Senturi itu tidak dilakukan? Itu kan keanehan luar biasa. Baik, Bang Rizal. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Untuk membahasnya, kami telah tersambung melalui telepon dengan pengamat ekonomi yang sekaligus juga dimintai sebagai saksi ahli, Ihsanuddin Nursi. Bang Nursi. Ya, selamat malam Rudi, apa kabar? Baik, Bang Nursi, ini terkait undangan KPK terhadap Bang Nursi kemarin. Ini apa rekomendasi dari Bang Nursi? Itu pertanyaan KPK. Pertanyaan induknya ada 12 ya. Ada 12 poin ya? Ya, pertanyaan induk. Kalau dihitung dengan anak pertanyaan, itu menjadi sekitar 28-an gitu posisinya. Nah, inti dari pertanyaan KPK adalah bagaimana FPJP, terus kemudian lari ke persoalan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik gitu. Ya. Nah, penjelasan itu dimulai dengan kondisi awal Senturi sejak 2005. Nah, sejak awal saya membedakan
antara proses FPJP sampai cair hingga ke persoalan bank gagal berdampak sistemik. Pada FPJP itu kewenangannya ada pada Dewan Gubernur. FPJP adalah fasilitas pinjaman jangka pendek karena BI berperan sebagai lender of the last resort dalam bahasa teoretikalnya. Dalam bahasa teoretikalnya begitu. Lembaga pembiayaan perbankan darurat. Jadi pembiayaan darurat perbankan itu memang perannya di BI, lender of the last resort. Nah, itu sepenuhnya kewenangannya ada di BI. Tapi begitu dinyatakan berdasarkan pasal 11 ayat 4 bahwa bank itu gagal berdampak sistemik, maka kewajiban BI adalah menyerahkan kepada komite koordinasi, dan komite koordinasi harus menyerahkan kepada KSSK, gitu melihatnya. Dan di situ saya membedakan tahap-tahap itu. Jadi kalau secara menyeluruh, saya membagi atas 4 tahap. Pra-FPJP, FPJP, penyerahan itu, lalu kemudian penalangan yang 4 kali. Nah, disitulah poinnya tingkat otoritasnya beda-beda. Baik, Bang Nursi, ini kalau kita bicara soal apa yang dikasuskan di KPK sekarang kan masalah FPJP-nya. Kalau Anda mengatakan bahwa ini kewenangan ada di DG, Dewan Gubernur maksudnya, artinya semua Dewan Gubernur yang mengambil keputusan ini mestinya juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya Budi Mulya? Kan tergantung kewenangan masing-masing. Kan ada kewenangan masing-masing. Pintu masuk Budi Mulya kan karena ditemukan soal 1 miliarnya. Jadi pada konstruksi KPK menemukan 2 alat bukti, gitu ya. Alat bukti pertama adalah pemeriksaan BPK, alat bukti yang lain-lain, dan kemudian ditemukan soal 1 miliar, maka KPK masuk melalui Budi Mulya, 2 alat bukti dia dapat, gitu. Dari sana kemudian KPK melakukan awalnya penyelidikan dan sekarang sudah penyidikan, bahkan sudah sampai penuntutan, gitu ya, arahnya. Itu didalami lewat Budi Mulya, disitulah kemudian di dalam FPJP. Nah, ketika Anda masuk pertanyaan, kalau gitu bukan hanya Budi Mulya, ya pintu masuknya memang begitu, pintu masuknya Budi Mulya, yang lain bisa terkena, gitu aja ini poinnya. Iya, menurut keterangan Anda di sana sebagai saksi ahli, apakah keputusan mengambil pemberian FPJP ini memang sudah menyalahi peraturan? Oh iya, saya menyebut itu karena tidak terpenuhi syarat, CAR-nya sudah negatif, gitu kan posisinya. Lalu persyaratan bahwa harus disediakan, pakai istilah undang-undang ya, dia harus disediakan aset yang liquid dan mudah dicairkan, nilai aset 150%, itu kan tidak dipenuhi semua. Karena negatif, oke, posisinya. Lalu kemudian asetnya mesti liquid dan mudah dicairkan, yang kedua. Yang ketiga, asetnya harus jumlahnya 150% dari pinjaman. Kan nggak dipenuhi semua itu, 3 itu. Ya. Jadi nggak bisa memberikan FPJP itu persyaratan itu tidak terpenuhi sama sekali. Tapi ada peraturan BI kan yang mengubah persyaratan itu, Bang Nursi? Oh iya, dari 8 ke 0%. Nah, di situ ditanyakan juga. Pertanyaannya adalah, apakah perubahan CAR dari 8 ke 0% itu layak? Saya bilang, bagaimana saya bisa menyebut sebagai perubahan yang layak, gitu ya? Kalau sementara yang mendaya gunakan fasilitas pinjaman jangka pendek itu dengan CAR dari 8% menjadi sekitar 0, itu hanya Bank Senturi, gitu. Kan itu artinya otoritas, saya menggunakan istilah otoritas. Itu artinya otoritas moneter memang bertujuan mendaya gunakan itu hanya untuk kepentingan Senturi, gitu melihatnya. Baik, Bang Nursi. Tidak untuk yang lain-lain. Dengan begitu saya mendapatkan satu gambaran, ada intensi tertentu, gitu ya, atas penyelamatan Senturi, gitu melihatnya. Baik, Bang Nursi. Iya. Kalau kita bicara ada subjektivitas otoritas moneter untuk menyelamatkan Senturi, itu kalimatnya. Baik. Bang Nursi, ini kalau kita bicara bahwa pada akhirnya Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal yang akan berdampak sistemik. Menurut Anda, apakah itu keputusan yang tepat saat itu? Saya menjawab dengan dua terminologi. Terminologi pertama, bank gagal tidak berdampak sistemik, dan bank gagal berdampak sistemik, gitu ya.
saya bikin suatu kuadran analisis yang kemudian saya terjemahkan merujuk pada Undang-Undang 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Ketika saya menyebut sebagai bank gagal tidak berdampak sistemik, maka yang harus diambil adalah bank gagalnya dulu, pengertian bank gagalnya. Kalau bank gagalnya sudah clear persoalannya pokoknya, maka kita cuma tinggal lihat argumentasi pada sistemik. Nah, ketika kita menyebut sebagai bank gagal, maka problem besarnya adalah soal solvabilitas. Ketemu argumennya bahwa memang ini bank rusak sudah, gitu ya. Bukan lalu ketika dibilang sistemik, ya, ketika disebut sistemik atau tidak sistemik, tergantung indikator. Nah, di sini masuk. Indikator psikologis itu tidak ada. Karena susah mengukurnya, ada unsur subjektivitas kalau cuma sekedar memasukkan unsur psikologis gitu loh. Bagaimana kita mengatakan ini psikologis? Karena pada indikator makro perbankan, saya menyampaikan angka-angka di situ ya, dari kinerja bank umum, lalu kemudian membagi pada bank-bank kecil, lalu kemudian kita ambil pada Financial Stability Index gitu ya, itu kelihatan. Baik. Nah, hanya satu indikator yang membenarkan bahwa situasi perbankan itu memang tertekan. Apa itu? Financial Stability Index, karena angkanya di atas 2. Tetapi itu pun, nah di situ menariknya, itu pun masih tidak memadai karena cuma satu indikator itu. Selebihnya apa? Kinerja perbankan pada umumnya punya daya tahan yang bagus gitu. Baik. Itu saya kasih lihat bagaimana laporan yang muncul pada periode Oktober 2008, November 2008, lalu saya lompat ke Desember 2008 hingga ke Januari 2009. Jadi ada time series analysis atas angka-angka di situasi perbankan saat itu gitu. Oke, baik Bang Nursi. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.